Sayang, Hmm? kita sudah menikah selama 4 bulan. Tahun baru Imlek. Ini, aku mau mengajakmu pulang. Angkat telepon dulu. Aduh, Halo? Bu, Ning, kapan kamu pulang kampung untuk tahun baru Imlek? Kamu sudah 26, tidak muda lagi, di desa kita, gadis seumur kamu, bahkan sudah bisa disuruh beli kecap. Ken. Bu, kalau aku cuma berandai-andai, nanti aku menikah dengan seorang yang tampan dan kaya, berbudi baik dan sangat sayang padaku. Belum pernah menikah, hanya ada satu kekurangan, usianya lebih tua dariku. Menurutmu, kami orang tua yang kolot, justru umur besar itu berarti dewasa dan bijak. Tapi dia membawa seorang anak kecil. Ning, sekalipun kau menikah dengan pria yang sudah 3 kali menikah dan sekarang lajang, tetap saja kamu tidak boleh menjadi ibu tiri bagi anak orang. Sudah lupa? Putra kepala desa baru berusia 7 tahun, akhirnya, karena perilaku ibu tirinya, sampai meninggal. Orang yang menjadi ibu tiri, tidak ada yang benar-benar baik. Bu, itu semua prasangka. Kalau kau tetap begitu, berarti sengaja membuat aku dan ayahmu tidak bisa mengangkat muka di depan seluruh desa. Menurutku dia terlalu banyak belajar sampai jadi bodoh. Coba kau pikir, seorang pria belum menikah tapi bawa anak, mana mungkin punya sifat sebaik itu? Aduh, bikin aku naik darah. Bikin aku naik darah. Ning, Joe kecil di desa kita, Zhou Huan, masih ingat kan? Sekarang dia benar-benar pria yang hebat. Kamu kembali tanggal berapa? Nanti bibimu akan mengatur kalian berdua bertemu. Jika kalian cocok, langsung saja putuskan. Bu, pekerjaanku sekarang tidak stabil, tidak ingin berpacaran. Baiklah, Aku beritahu kamu ya, kali ini jangan berpikir untuk mencari alasan lagi untuk mengelak dariku, meskipun langit menjatuhkan pisau. Kamu harus kembali dan pergi kencan buta. aduh. Iya, sudah tahu. Bu, aku masih ada pekerjaan, tidak bisa bicara sekarang ya. Oke, tutup teleponnya. Hei. Sudah ditutup? Aduh, anak nakal ini. Aduh. Aku sudah menikah. Masih juga, kencan buta apa lagi? Benar-benar salah minum-minum. Bukan. Seharusnya adalah senior. Kecantikan mengacaukan orang. Kalau tidak, aku tidak akan begitu saja menikahkan diriku. Sampai sekarang, juga tidak bisa terbuka dan hanya bisa menikah diam-diam. Aduh. Senior, sejak lulus, kita sudah 4 tahun tidak bertemu kan? Mam, Ayo, bersulang. bersulang. Maaf, dulu aku janji padamu. Akan datang ke acara kelulusanmu, tapi aku malah ingkar janji. Tidak apa-apa. Hanya saja kamu tiba-tiba menghilang. Apa? Terjadi sesuatu? Waktu itu, ada sedikit masalah di rumah, tapi semua sudah berlalu. Tidak ada cincin di tanganmu. Apakah itu berarti aku masih punya kesempatan? Bagaimana denganmu? Sudah punya pacar? Sebagai pekerja, aku tidak pantas punya cinta. Tapi aku tidak menyangka, kakak senior begitu cepat, sampai sudah punya anak. Bisa mendapatkanmu, pasti. Kakak ipar pasti sangat cantik, ya? Yuning. Hmm? Aku tidak punya istri dan belum menikah. Ibu Nanan meninggal dalam kecelakaan mobil saat Nanan berusia 5 bulan. Selama bertahun-tahun ini, aku yang selalu merawatnya. Maafkan aku, kakak senior. Bukan itu maksudku. Aku akan menghukum diriku sendiri. Aduh, tidak perlu. Maaf ya, aku angkat telepon dulu. Seharusnya aku menyatakan perasaanku sebelum lulus kepada kakak senior. Apa dia menyadari sesuatu? Makanya tiba-tiba menghilang? Dia jelas-jelas sudah punya anak. Kenapa aku masih terus memikirkannya? Wajah kakak senior masih setampan dulu. Bibirnya itu terlihat sangat ingin dicium. Saya tidak menerima anak dari keluarga tunggal. Selain opsi pernikahan ini, saya akan berkomunikasi lagi dengan pihak sekolah, asalkan Nanan bisa diterima. Saya bersedia menyumbangkan 30 juta rupiah dana pendidikan untuk sekolah. Bukankah hanya menikah? Aku bisa membantumu. Xiaoqian, aku menyukaimu. Bapak Xiao, Apa yang baru saja kamu katakan?
aku bilang, mari kita menikah. Yunita. Hmm? Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku tahu, jika kita menikah, Nanan bisa sekolah. Ibuku juga tidak akan lagi memaksaku untuk kencan buta. Sekarang masih pagi. Kantor catatan sipil belum tutup. Ayo, kita daftar. Yunita, apa kamu yakin ingin menikah denganku dan daftar? Aku yakin. Aku, Li Yunita, akan menikah dengan Xiao Qian. Dan aku tidak akan menyesal. Untung saja aku membujuk Qian untuk menikah secara rahasia. Jika ayah dan ibu tahu bahwa aku sekarang menjadi ibu tiri, mereka benar-benar akan memukulku sampai mati ya. Istriku. Hmm? Sejak kita menikah, aku belum pernah mengajakmu. Kembali ke rumah lama keluarga Xiao. Pada tahun baru ini, maukah kamu pulang bersamaku? Hah? Meskipun ada badai besar, kamu tetap harus kembali dan kencan buta untukku. Tolong. Sayang, hari ini adalah tahun baru Imlek. Maukah kamu pulang bersamaku? Mama, rumah lama itu seperti kastil, rumah yang sangat besar. Kakek kepala pelayan tahu kamu suka bunga, dia bahkan secara khusus menanam sangat banyak bunga di halaman belakang untukmu. Kamu pasti akan sangat menyukainya. Benarkah? Iya, Saat orang tuaku masih ada, Chenbo sudah bekerja di rumah kami sebagai kepala pelayan. Sekarang jika dihitung, sudah hampir 30 tahun. Tidak ada bedanya dengan keluarga. Dia adalah orang tua yang sangat aku hormati. Jadi kali ini pulang ke rumah lama, aku juga ingin memperkenalkanmu padanya. Tapi, Mama, temani saja aku dan Papa, pulang ya. Qian, beberapa hari saat Imlek itu, mungkin aku harus dinas luar kota beberapa hari. Tahun ini mungkin aku tidak bisa menemanimu pulang bersama. Tolong sampaikan maafku pada Chenbo. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu masih merasa ragu tentang pernikahan kita. Ini kan hanya kamu yang impulsif saat mabuk. Mama, apa Mama tidak suka lagi dengan Nanan dan Papa? Apa Nanan akhir-akhir ini melakukan kesalahan sehingga membuat Mama marah? Mama jangan tinggalkan Nanan ya. Tidak. Mama, tidak akan meninggalkan Nanan. Qian, aku tidak bermaksud seperti itu, sungguh. Aku benar-benar ada urusan. Bagaimana kalau setelah tahun baru Imlek, kita pulang bersama setelah tahun baru Imlek? Benar-benar tidak apa-apa. Kamu bisa terus mengujiku. Kapanpun kamu bersedia kembali bersamaku, kita akan kembali bersama saja. Aku... Di depanku, kamu tidak perlu merasa sulit. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Ibu pasti menyembunyikan sesuatu dariku dan ayah. Yunceng, apa yang akan ibu lakukan? Pergi ke sana, tanpa ayah dan aku. Ada yang tidak beres. Ayah sepertinya juga ada di Yunceng. Jangan-jangan mereka ingin meninggalkan Nanan untuk berbulan madu? Aku harus ikut ibu. Akhirnya sampai rumah juga. Kirim lokasi ke ayah dan ibu dulu. Yunceng? Yunin juga ada di Yunceng. Dia meninggalkan kita dan diam-diam pulang ke kampung halamannya. Pak Xiao, ada berita buruk. Tuan muda kecil menghilang. Apa? Gunakan semua sumber daya dan segera kirim orang untuk mencari. Baik. Kakak, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan Nanan. Kakak jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan Nanan kembali. Bertahanlah. Kita akan segera sampai di ruang gawat darurat. Bertahanlah. Kak, bertahanlah. Bertahanlah, Kak. Ayan, kakak iparmu sudah tiada. Tapi Nanan, dia baru 5 bulan. Aku tidak bisa tenang meninggalkannya. Kalau begitu, hiduplah dengan baik. Hiduplah dengan baik. Baru bisa melihatnya tumbuh besar, Kak. Jaga Nanan baik-baik. Kumohon padamu.
Kak, Kak, aku berjanji padamu, aku akan menganggap Nanan sebagai anak kandungku sendiri, aku adalah ayahnya. Aku tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Pak Shaw, sudah ditemukan. Tuan muda kecil diam-diam membeli tiket pesawat yang sama dengan Nyonya. Dia sendiri naik pesawat ke Yunceng. Anak nakal ini, siapkan mobil, sekarang juga langsung ke Yunceng. Oh, selain itu, kirimkan lokasi tuan muda kecil kepada kepala cabang anak perusahaan di Yunceng. Biarkan mereka membantu mencari terlebih dahulu. Lokasi Tuan muda, apakah perlu dikirimkan satu salinan kepada Nyonya? Tidak perlu, karena dia dari awal tidak mengatakan akan pulang, maka jangan ganggu dia, biarkan dia menemani keluarganya dengan tenang. Tante cantik, paman tampan, apakah kalian tahu restoran ini? Ada di mana? Aku mencari ibuku. Anak manis siapa ini? Pintar sekali bicara. Betul sekali, anak-anak zaman sekarang memang pintar berbicara. Wah, langsung membuat kami terlihat muda dan cantik. Aku memang sudah muda. Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu yang paling muda, kamu yang tercantik. Tapi, kenapa orang dewasa sekarang begitu berani sampai bisa membiarkan seorang anak keluar sendirian mencari ibunya? Ini tempatnya. Tempat ini, kebetulan kami juga mau ke sana. Bibi antarkan kamu sekalian ya. Hebat sekali. Mama, Nanan, kenapa kamu? Yunin, Ayah, Ibu. Kenapa mereka bisa ada di kota Yun? Jangan-jangan mereka mengikuti kami dari Jiangcheng? Kamu segera bawa Nanan pergi kembali ke Jiangcheng. Li Yunin. Ada apa ini? Bagaimana kamu tahu siapa nama anak ini? Anak kecil ini, di kartu pendaftaran ini, bukankah tertulis? Lihat Oh. tertulis, anak kecil. Beritahu Bibi, apakah kamu tidak menemukan ibumu? Butuh bantuan Bibi? Nanan, ayah. Oh, Nanan tahu. Kalian memang pergi bulan madu di belakangku. Bulan madu? Bulan madu apa? Dia anak kecil. Apa dia tahu apa itu bulan madu? Dia pikir dengan membawa koper. Itu berarti bulan madu. Anak kecil, ayahmu sudah datang. Cepat kembali ke sisi ayah. Apakah ibu berpura-pura tidak mengenalku? Pantas saja, Ningning sudah lajang selama bertahun-tahun. Mana mungkin punya anak? ternyata dia belum memberitahu keluarganya tentang pernikahan kita. Aku dan Nanan. Apakah kami sebegitu tidak pantas dilihat? Ayah anak ini? Di mana ibu anak ini? Tadi anak kecil itu masih mencari ibunya. Oh, Ibu, kenapa ibu menanyakan? Begitu banyak urusan pribadi orang. Lihat dia membawa koper. Pasti terburu-buru. Saya sungguh bingung. Hei nak muda, jangan tersinggung ya. Shao Qian, jangan bicara lagi. Ajak Nanan dan cepat pergi. ah tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, ibu anak itu sekarang tidak ada waktu untuk mengurus kami. Tidak bisa. Sama sekali tidak boleh membiarkan mereka berinteraksi lebih jauh. Ayah, ibu, saya lapar. Tiba-tiba saya sangat ingin makan makanan buatan rumah. Itu. Orang juga mau pulang untuk merayakan tahun baru. Jangan tunda waktu mereka ya. Adik kecil, Bibi mau pulang loh. Lain kali bertemu, Bibi pasti akan menemanimu dengan baik. Ya, ayo, 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 ayo. Anak ini, kapan makan? Jadi terburu-buru begini? Sudah dibilang, kalau tidak semangat makan, pikirannya pasti bermasalah. Ayo ayah, cepat. Tidak disangka setelah menikah sekian lama. Dia bahkan tidak mau memberi kita berdua, ayah dan anak, status yang jelas. Ayah, apakah ibu tidak menginginkan kita lagi? Nanan, ibu tidak akan meninggalkan kita. Tapi, jika Nanan ingin merayakan tahun baru bersama ibu, kita berdua harus mencari tahu dulu mengapa dia menyembunyikannya. Dan setelah itu, kita harus bekerja sama, ayah dan anak, untuk mendapatkan ibu kembali. Menangkap hati ibu. Nanan mengerti. Yeah. Shao Qian, bukankah sudah kujelaskan semuanya kepadamu di telepon kemarin? Jadi, apakah kamu berencana menyembunyikan kami seumur hidupmu? Tentu saja tidak. Aku juga ingin secara terbuka mengakui identitas kalian. Hanya saja, kamu tahu, desa kami memiliki prasangka yang sangat besar terhadap Ibu Tiri. Jantung ayahku juga tidak sehat, aku benar-benar takut dia akan terkejut. Suamiku, Wah, Yunin pulang untuk merayakan tahun baru ya. iya. Hai, Istriku, aku sangat merindukanmu.
Oh, Hei Yunin, pagi-pagi begini, kenapa kamu berdiri di sana seperti patung penjaga pintu? itu. Aku lelah bekerja, hei. Agak panas. Duduk dan istirahatlah sebentar di sini. Pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Jangan khawatirkan aku. Kenapa kamu datang lagi? Tenang saja, istriku. Aku sudah menyelidiki. Ayah dan ibu mertua tidak ada di rumah. Istriku, hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ke-4 bulan. Apa kamu tidak tahu betapa berbahayanya perilakumu ini? Masih menyelidiki. Siapa di desa ini yang tidak melihatku tumbuh dewasa? Sudah. Cepat pergi, cepat pergi. Hati-hati dengan bunga. Istriku, kemarilah. Di dinding pagar belakang rumahmu. Oh. Suamiku, kenapa kamu datang? Bukankah kamu ingin makan bubur buatan Bibi Wang? Jadi, pengantar makanan pribadimu sudah aktif. Pelanggan ini, apakah kamu puas dengan pelayananku? Suamiku, kamu baik sekali. Aku sudah merindukanmu. Saya juga merindukanmu. Cepat pergi. Aduh, Cepat, tolong. Ada orang pingsan di sini. Cepat hubungi nomor darurat. Yang Jia, turun dan lihat apa yang terjadi. Apakah ada yang butuh bantuan? Baik, Pak Xiao. Bukankah ini Pak Li yang tinggal di sebelah barat? Saya ingat dia punya penyakit jantung. Mungkin penyakitnya kambuh. Maaf, tolong beri jalan. Paman Li, Yang Jia, bubarkan kerumunan. Jaga agar udara tetap beredar. Semuanya, tolong beri jalan. Beri jalan. Paman Li. Ayah, jam tangan saya mendeteksi kondisi jantung kakek berangsur stabil. Sepertinya obat yang ayah berikan mulai bekerja. Sejak tahu Paman Li punya penyakit jantung, untuk berjaga-jaga, saya selalu membawa obat yang relevan. Tidak disangka, benar-benar berguna. Berapa lama lagi ambulans sampai? Bagaimana ini? Ambulans terhalang pasar di luar desa, tidak bisa masuk. Ini, bagaimana ini? Tidak bisa menunggu lagi. Kondisi Paman Li. Ayah, kakek pasti akan baik-baik saja kan? Tenang saja, kakek akan baik-baik saja. Ibu, Nanan, kenapa kamu datang kemari? Bukan, bagaimana bisa kamu membawa Nanan? Langsung datang ke rumahku. Sebelum ayah dan ibuku menyadarinya. Cepat bawa Nanan pergi. Cepat. Aduh, Cepat. Li Yunin, kamu lepaskan saya. Ayah. Saya tidak sengaja. Anda tidak perlu menyalahkannya. Dia tidak sengaja. Oh, jangan membelanya. Xiao Xiao adalah tamu yang saya undang hari ini. Bagaimana bisa kamu bersikap? Tidak sopan begitu kepada tamu, malah mengusir tamu. Cepat, minta maaf kepada tamu. Tamu? Sejak kapan dia jadi tamu ayahku? Xiao Xiao adalah penyelamat hidupku. Hari ini, saya sengaja mengundang mereka berdua untuk datang berkunjung ke rumah kita. Saya juga sudah berpesan pada ibumu untuk menyiapkan beberapa hidangan istimewa untuk mereka. Hari ini, kita berdua minum-minum sedikit. Baik, Pak. Bukan. Ayah, kamu masih mau menahannya makan di rumah kita? Dan soal apa itu? Penyelamat hidup, bagaimana ceritanya? Ya, ini kan hari raya besar. Saatnya keluarga berkumpul. Anda bilang saya dan Nanan, 2 orang luar, memang tidak pantas. Kalau begitu kami pergi saja. Ayo Nanan. Ayah lihat kan. Tamunya sendiri bilang, tidak pantas, memang tidak pantas. Suamiku, malam ini, mohon sedikit berkorban. Kamu tunggu aku di hotel dulu. Tidak apa-apa. Nanan, pulang ke hotel. Ayah akan memesankan makanan untukmu ya. Li Yuning, lepaskan aku. Saya beritahu kamu untuk terakhir kalinya ya. Xiao Xiao adalah penyelamat hidup saya. Apa itu orang luar atau orang dalam, Xiao Xiao nanti akan menjadi bagian dari keluarga kita sendiri. Xiao Xiao, gadis ini mulutnya kotor. Selalu begitu. Jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak apa-apa, saya tidak menyalahkannya. Memang Xiao Xiao berlapang dada. Yuning, lain kali kamu harus belajar darinya. Biar saya bantu. Bagaimana bisa membiarkan Anda bergerak? Lauli, ayo, hidangkan makanan. Baik. Duduk, cepat duduk. Mama, Nanan sangat merindukanmu. Nanan juga ingin bersama Mama, makan malam tahun baru bersama. Nanan, Mama juga sangat merindukanmu. Tapi malam ini, kamu benar-benar tidak bisa tinggal. Kakek dari ibu, dia sedang tidak sehat. Jadi soal pernikahan ayah dan Mama, sama sekali tidak boleh diketahui oleh mereka. Tahu tidak, Xiao Qian? Apa jangan-jangan kamu sedang memainkan sesuatu? Sekarang, selagi mereka belum menyadari, cepat bawa Nanan pergi. Aku bilang padamu, hubungan kita berdua ini seperti bom waktu. Malam ini benar-benar tidak boleh meledak. Istriku, apa kamu berpikiran seperti itu tentangku? Aku? Tidak. Bukan begitu maksudku. Xiao, Ningning. Ya. Kalian sedang membicarakan apa? Apa kalian sudah saling kenal sebelumnya? Xiao kecil, Ningning,
Kalian sedang membicarakan apa? Apa kalian sudah saling mengenal sebelumnya? Ah, tidak. Tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Oh, kalau begitu bagus, ayo makan. Baiklah, ayo makan. Ayo. Nanti setelah makan, segera bawa Nanan pulang. Dengar tidak? Siap laksanakan istriku. Saudara Xiao kecil, beberapa masakan ini, semuanya saya yang masak. Ayo dicicipi. Oh. Telur orak-arik tomat ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya rasanya sangat segar. Aroma telur dari telur ini dan rasa asam manis tomat langsung terasa di langit-langit mulut, dan kelezatannya tidak hanya berhenti di lidah, tetapi menyebar ke seluruh rongga mulut. Hanya dari suapan ini saja sudah terlihat keahlian Anda. Lebih hebat daripada banyak koki hotel bintang 5. Aduh, saudara Xiao kecil. Memang orang terpelajar, cara bicaranya sangat berkelas. Hahaha. Ayo bersulang. Bersulang untuk Anda. Memang enak sekali, nenek cantik. Tante cantik. Aduh, ini siapa bayi kecil yang manis sekali? Manis sekali kata-katanya. Masakan tante cantik dan masakan ibuku sama enaknya. Nanan, kamu memanggil siapa tante? Memangnya kamu memanggil siapa lagi selain aku? Kemari sayang. Makanlah yang banyak kalau kamu suka. Bukan begitu, Ibu. Ini kan beda generasinya. Dia memanggilmu tante, lalu dia memanggilku apa? Tentu saja kakak perempuan. Memangnya dia memanggilmu apa lagi? Tapi kalau memanggilmu tante, dia tidak salah juga. Lagi pula coba lihat. Di desa ini selain kamu, semuanya sudah menikah dan punya anak. Betapa nyamannya, hanya kamu yang serba salah. Setiap hari bersusah payah pergi ke kota untuk menderita. Benarkah, Nonali belum menikah juga? Betul, pacar pun tidak punya. Sia-sia aku melahirkannya, secantik ini. Akhirnya jadi perawan tua. Xiao, kenapa aku hanya melihatmu membawa anak? Di mana ibunya anak ini? Ibu anak ini. Kenapa saya hanya melihat kamu membawa anak? Di mana ibunya? Ibu anak-anak meninggalkan saya dan anak-anak dan diam-diam pulang ke kampung halamannya. Sampai sekarang dia belum memberitahu keluarganya tentang pernikahan kami. Mungkin dia tidak ingin mengakui keberadaan saya dan anak-anak. Apa? Kamu pria yang berprestasi dan tampan? Nanan juga sangat manis dan menggemaskan. Sudah menikah dan punya anak, ternyata belum memberitahu keluarga. Ibu dan istri macam apa itu? Benar kan, Yuning? Hah? Ah, iya, benar. Apapun yang kalian katakan itu benar. Papa, tadi kamu di depan pintu, bicara soal penyelamat itu, ada apa ya? Aduh, itu beberapa hari yang lalu. Papa terkena serangan jantung dan pingsan di jalan. Aduh, untungnya ada Tuan Xiao. Dia memberikan obat tepat waktu dan mengantar ke rumah sakit. Kamu yang menyelamatkan Papa? Iya, Tuan Xiao, nyawa kakak ini kamu yang memberikannya. Ayo, tidak perlu banyak bicara. Mari kita minum saja. baik untuk Anda. Astaga, Pak Li, pelan-pelan saja. Aduh, baiklah. Sudah cukup, jangan minum lagi. Nanti harus kembali ke hotel. Kalau sudah malam desa ini tidak seperti kota, jalannya sulit. Menurutmu bagaimana? Mama, ada anak-anak juga. Nanti kalau malam tidak aman. Bibi cantik, meskipun aku dan ayah menginap di hotel, tapi itu bukan rumah kami. Beberapa hari ini kami tidak bisa makan dengan tenang atau tidur dengan nyenyak. Nanan sangat menyayangi kalian. Andai saja kami bisa bersama kalian, merayakan tahun baru bersama. Oh, Nanan merasa sedih ya. Ia meninggalkan kalian berdua dan pulang kampung sendirian. Ibumu benar-benar tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Sini, bibi peluk. Betul sekali. Menurutku, menginap di hotel tidak sebanding dengan di rumah. Benar kan? Mulai hari ini, kamu dan Nanan pindah dan tinggallah bersama kami. Anggap ini seperti rumah sendiri. Betul, Xiao, kamu dan Nanan tinggallah di rumah kami. Ini adalah perayaan tahun baru. Akan lebih ramai jika ada beberapa orang lagi. Saya menghormati Anda. Mari saya menghormati Anda. Yang satu tidak jago tapi suka minum. Yang satu tidak bisa minum tapi memaksakan diri. Habiskan. Aduh. Hahaha. Ayo. Adik Xiao. Aduh. Hari ini mumpung sedang senang, di depan kakak iparmu, kita berdua bersumpah menjadi saudara. Apa? Paman Li. Tidak. Ini tidak benar. Aduh, setelah ini kenapa masih memanggil Paman Li? Ganti panggilan. Panggil Kak Jun. Anggap saja ini rumah sendiri. Tolong, saya hanya ingin datang untuk mendapatkan kesan baik dari mertua. Ini, kenapa tiba-tiba beda generasi dengan istri? Istriku, mumpung kita lagi senang, bagaimana kalau hari ini
kita minta Ning Ning memanggil Xiao Xiao, ayah angkat, hubungan kita semakin erat. Lagi pula, orang sehebat Xiao Xiao ini sulit sekali ditemukan. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Menurutku bisa. Hei anakku, cepat sujudlah pada paman Xiao Xiao dan panggil dia ayah angkat. Ayah, jangan macam-macam. Tidak. Kakak Jun, tidak, Paman Li. Jangan lakukan. Apa yang jangan lakukan? Nyawaku sudah kau selamatkan. Mulai sekarang, aku adalah kau, dan kau adalah aku. Ayo, Ning Ning, panggil ayah. Ayah, Ning Ning, panggil ayah. kalian berdua terpaut 12 tahun, tidak pantas memanggilnya begitu. Lagi pula, dia hanya lebih tua 7 tahun dariku. Ini tidak sesuai generasi. Benar. Menurut saya lebih baik saya memanggil Anda, Paman Li. Itu pantas. Astaga, hanya terpaut satu siklus saja. Saya menikah pada usia 18 tahun, memiliki Ning Ning pada usia 19 tahun. Tahun ini baru 45 tahun. Masih muda kok. Betul tidak, Saudara Xiao? Betul. Memang muda, tapi Ayahmu bilang, itu memang tidak pantas. Kan Bu, Ibu juga merasa begitu. Ning Ning sudah besar, tidak pantas lagi mengakui kerabat angkat. Tapi anak Nanan ini sangat menggemaskan. Bagaimana kalau saya mengakui Nanan sebagai anak angkat saya? Ibu, Oh lihat, anaknya saja sudah memanggilku ibu. Hehe, masalah ini sudah diputuskan begitu saja. Nanan adalah anak angkatku. Ayahmu juga mengakui Xiao sebagai saudara, kan? Oh Ning Ning, cepat panggil paman. Bu, coba lihat baik-baik. Bagaimanapun kami berdua, seharusnya seumuran, kan? Betul tidak? Hei Ning Ning, apa kamu merasa ayah sudah tua, ya? Bukan begitu ya, ayah mabuk. Saya tidak mabuk, kamu yang mabuk. Dan nanti, Paman Xiao Xiao, dia adalah seniormu sekarang. Hormati dia ya. Baik, kalau begitu aku memanggilnya paman. Apa dia berani menyanggupi? keponakan besar. Jangan malu-malu begitu. Baik. Paman. Aduh, biar aku saja. Xiao Xiao, jangan bergerak. Biarkan di sini, sebentar lagi aku yang melakukannya. Xiao Xiao ya, terlihat sekali. Dia orang dari keluarga Litua. Keluarga Litua kami, semuanya adalah pria yang mengurus pekerjaan rumah. Ning Ning, nanti kalau menikah ya, harus menikah dengan yang rajin ya. Jangan sampai jadi asisten rumah tangga orang. Tidak apa-apa, di rumah aku yang selalu melakukan pekerjaan rumah, aku sudah terbiasa melakukan pekerjaan ini. Di rumah ada pelayan. Kapan kamu pernah bekerja? Mama, Papa rajin sekali kan? Dia juga bisa melakukan pekerjaan rumah. Xiao Xiao, kulihat kamu berkulit halus dan lembut, tidak terlihat seperti orang yang biasa melakukan pekerjaan rumah. Oh, astaga. Aduh, semoga jadi keberuntungan. Semoga jadi keberuntungan. Xiao Xiao tadi minum anggur, wajar kalau tangannya licin. Aku akan menyapu sebentar. Nanan, kamu lihat kan? Tidak boleh berbohong ya. Jangan meniru Papa. Mengerti? Aduh Papa ya, kamu benar-benar tidak membantu. Tidak bisa membiarkan mereka tinggal lebih lama, kemungkinan besar akan terbongkar. Aku harus memikirkan cara lain. Itu mah, menurutmu dia seorang pria dewasa, tinggal di rumah kita bersama anaknya? Kalau orang desa tahu, mereka akan membicarakanku di belakang, mengatakan aku menjadi ibu tiri. Bagaimana kalau... Lebih baik, jangan biarkan mereka tinggal di sini. Kamu benar? Memang mudah membuat orang salah paham. Memang mudah menimbulkan kesalahpahaman? Bibi tidak mau tinggal bersama Nanan lagi? Jangan dengarkan kakakmu bicara omong kosong. Bibi sangat menyayangi Guai Bao. Asalkan kamu tidak diam-diam, menikah di luar, menjadi ibu tiri orang lain, kita tidak perlu khawatir. Lagi pula, Xiao kecil sekarang adalah pamanmu, ada perbedaan generasi, tidak akan ada yang bergosip. Xiaoqian, kamu tidak bisa membawa Nanan untuk tinggal di rumahku. Ya, saya tahu. Saya dengan satu anak tidak pantas untukmu. Itulah mengapa saya menyembunyikan pernikahanmu dari orang tuamu. Kamu meremehkanku, saya tidak menyalahkanmu. Hanya menyalahkan diri sendiri yang tidak punya kemampuan. Tidak, suamiku. Saya tidak bermaksud begitu. Kamu sangat baik. Sungguh, hanya saja. Sungguh tidak bisa membawa Nanan masuk. Bukankah sudah saya katakan alasannya? Ayah saya punya penyakit jantung, tidak boleh stres. Itulah mengapa saya perlahan mencari cara agar mereka menerima keberadaan kita berdua. Lalu, apakah kamu masih ingin menyembunyikan masalah pernikahan seumur hidup? Atau kamu ingin bercerai denganku, meninggalkan saya dan Nanan ya? Saya, Apakah Mama sungguh membenci ayah dan tidak menginginkan Nanan lagi? Jika Mama merasa Nanan mengganggu, Nanan bisa pergi sekarang juga. tidak. Mama tidak membenci Nanan. Mama sangat menyayangi Nanan. Sungguh. Mama jangan usir kami ya.
Nanan ingin merayakan tahun baru bersama Mama. Baiklah, baiklah. Mama berjanji padamu. Nanan, jangan menangis ya. Hore, hebat sekali. Ayah, kita akhirnya bisa tinggal di sini. Hore, Xiao Qian, cepatlah kembali dan istirahat. Saya masih harus menyapu. Saya juga masih harus mengerjakan PR. kalian. Ayah, kenapa? Apa babi itu mau makan orang? Ah. Kamu tidur saja terus, ayah keluar untuk melihat ya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Setiap tahun di desa ini selalu menyembelih babi saat tahun baru. Dan sekarang sudah selesai. Kembalilah tidur. Bukannya babi itu sudah disembelih. Kenapa masih memberi makan? Pagi ini, baru saja membeli seekor, dan sekarang ada di kandang babi. Nah, babi sudah ada kan? Biar ku bantu memberinya makan. Kamu sudah sibuk sepanjang pagi, istirahatlah. Kamu bisa? Tentu saja. Apa ada yang tidak bisa kulakukan? Ayah dan ibu mertua masih melihat dari belakang kok. Ibu, aku juga mau ikut. Sepertinya Xiao Bao kita sangat merindukan ibunya. Di dunia ini, bagaimana bisa ada ibu seperti itu? Ini terlalu tidak adil. Orang seperti ini bisa menemukan suami sebaik Xiao Xiao dan memiliki anak yang begitu lucu. Sedangkan ada orang lain, sampai sekarang belum juga menikah. Bukannya itu memberi makan babi? Beri makan babi. Ayo, Xiao Bao cepat. Kita pergi memberi makan babi. Istriku, bagaimana cara memberinya makan? Tentu saja buka pintu kandang babi, masuk ke dalamnya, lalu tuangkan pakan babi ke palung makanan. Presiden Xiao kita, bukannya bilang dia bisa memberi makan babi sendiri, kenapa sekarang masih bertanya padaku? Apa? Benar-benar harus masuk ke dalam? Betul, Kamu tidak mungkin membohongiku kan? Posisi palung batu ini jelas bisa dituang dari luar saja. kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu, coba saja sendiri. Mama, Lihat, lihat, apa kataku? Bukankah harus masuk untuk memberi makan? Ini semua kotor. Bagaimana babi mau makan? iya Papa. Cepat masuk dan beri makan. Kalau babi makan yang kotor, bagaimana kalau sakit? Cepat masuk. Xiao Qian, kamu menumpahkannya di luar. Babi datang, cepat lari. Cepat lari, cepat lari. Xiao Qian, jangan dorong, jangan dorong. Xiao Qian, sudah. Sekarang karena Tuan Xiao kita tidak hanya harus memberi makan babi, tapi juga harus menangkap babi. Istriku, bagaimana kalau aku suruh orang lain untuk membeli satu lagi saja? Babi yang ini kita biarkan bebas? Bagaimana? Ayahku pasti bisa tahu. Ini bukan babinya. Menurutmu nanti, apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Istriku. Hem? Kau dan Nanan jangan bergerak di sini. Bukannya hanya menangkap babi, aku akan segera menangkapnya kembali. Mama? Menurut Mama, Papa bisa mengejarnya tidak? Tenang saja, ada Mama di sini. Mama hebat sekali. Babi, mari kita bicarakan baik-baik. Kau mau pulang dengan patuh tidak? Semangat Papa. Sebentar lagi bisa tertangkap. Semangat babi, jangan sampai tertangkap. Papa, hati-hati ya. Jangan sampai membuat babinya takut. Bukankah seharusnya kau mengkhawatirkan papamu? Babi lucu sekali. Lagi pula babinya masih kecil. Papa sudah dewasa, jadi tidak perlu khawatir. Suamiku, bagaimana kalau kau mencoba memeluknya? Mama, Papa lambat sekali. Aku akan membantunya. Nanan. Babi aku datang. Papa, kita berdua menangkapnya bersama, dia tidak akan bisa kabur. Mama, babi, tolong aku. Istriku, leluconnya sudah cukup kan? Bisakah kamu membantuku? Aku dengar kamu di Shaw Corporation, tetapi disebut apa? Iblis berwajah dingin. Sekarang kenapa kamu begitu ketakutan hanya karena seekor babi?
Mama hebat sekali. Istriku paling hebat. Kotor. Sudah menertawaiku, masih menganggapku kotor. Ya, Hanya saja pakan babi ini perlu dicampur ulang. maaf ya istriku. Aku hanya ingin membantumu. Untungnya, mertua tidak melihat. Mereka pergi ke dapur untuk mengurus daging babi. Sudah, aku tidak jijik padamu. Ayo, bawa suamiku tersayang. Pulang untuk ganti baju. Sayang, Ayo. Xiao, kamu tidak hanya tampan, tetapi juga rajin dan tabah. Yuning kami sudah lajang selama bertahun-tahun. Jika bisa menemukan pacar sebaik kamu, aku dan kakak Wang akan tenang. Ayah, bicara apa sih? Tidak bicara sembarangan kok. Paman. Kalau begitu, Paman lanjutkan kesibukan dulu. Saya mau ganti baju. Baik, nanti malam kita minum. Xiao, kok kamu bisa jadi begini? Lengan bajunya sobek, cepat lepas, kakak akan menjahitnya. Sobek kenapa? Terluka kah? Tidak apa-apa. Nining, kenapa kamu perhatian sekali pada Xiao? Aku... Bukankah Paman Xiao terluka karena membantu kita memberi makan babi, kan? Aku lihat dulu lukanya parah atau tidak. Jangan-jangan harus bayar biaya pengobatan. Dasar gadis ini, apa kamu sudah mata duitan sekali? Masih saja bicara uang di saat seperti ini. Kakak Wang, baju saya ini memang merek biasa. Tidak seberapa harganya, sudah dipakai bertahun-tahun, memang sudah mau dibuang. Sungguh tidak bisa berbohong dengan baik. Baju pesanan khusus seharga 200 juta rupiah, jadi merek biasa begitu. Bibi dan Paman baru saja bilang, akan merebus air panas untuk mencukur bulu babi. Aku belum pernah melihatnya. Apa itu mengerikan? Bibi, ajak aku pergi ya. Ayah sudah besar, bisa menjaga dirinya sendiri. Baik, tante akan segera mengantarmu melihatnya. Xiao, desa ini tidak seperti kota. Bajumu mahal dan tidak tahan banting. Setelan ini baju kakak laki-lakimu, Arnina. Semuanya bersih, kamu ganti nanti. Baik, baik, baik. Sayang, ayo kita pergi. Bagaimana? Masih sakit tidak setelah terluka? Tidak apa-apa. Baiklah, Tuan Presidenku. Pergilah dan ganti dengan kaos oblong ayahku. Istriku, aku sepertinya benar-benar terluka. Tidak bisa mengganti baju. Mungkin kamu harus masuk dan membantuku menggantinya. Aku... Kamu tidak mungkin ingin aku memakai baju kotor, kan? Dulu saat kita di rumah, kamu tidak pernah membiarkan aku memakai baju kotor. Kenapa begitu sampai di sini? Kamu tidak mencintaiku lagi? Tidak, bukan begitu. Aku tidak takut mereka melihatnya, lalu mengetahui hubungan kita. Istriku, Xiao Qian, ayo pergi. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Istriku, apa kamu puas dengan tubuhku? Xiao Qian. Ada apa? Apa aku menyakitimu? Istriku berpura-pura tidak mengenalku. Tentu saja sakit. Xiao Qian, ini di rumahku. Jangan macam-macam. Sudah lama aku tidak memelukmu seperti ini. Sebentar saja. Sebentar saja. Yunin, ambilkan beberapa baskom untuk ayahmu. Ayahmu sedang memotong daging babi. Yunin, Bibi, aku baru saja melihat kakak Yonin pergi keluar. pergi keluar? Aku tadi di halaman, tidak melihat Yunin pergi keluar. Tenang saja. Ini kamar pria dewasa sepertiku, Bibi tidak akan sembarangan masuk. Xiao Xiao, apa kamu sudah ganti baju? Apa kamu melihat Yunin? Xiao Xiao, Tidak bisa, tidak bisa. Ibuku mau masuk. Ibuku. Xiao Xiao.
Bibi, aku baru melihat kakak Yunin pergi keluar. Dia pasti tidak ada di sini. Kamu mau membunuh suamimu? Ya, Xiao kecil, sedang apa kamu? saya sedang berolahraga. Apakah kamu melihat Yunining? Sepertinya dia baru saja keluar. Keluar? Apa jangan-jangan tadi saya sibuk mencukur bulu babi di halaman sampai tidak melihatnya? Xiao kecil, Ya, cuaca dingin begini, jangan berlatih lagi. baik. Cepat pakai baju kakak Junmu, jangan sampai kedinginan. Oh, baik, baik, baik. Kamu ini tadi pergi kemana, nak? Tadi saya sudah memanggilmu lama sekali, kenapa kamu tidak menyahut? Tadi saya di lantai atas, memakai headphone dan menelepon teman, jadi tidak dengar. Ada apa, Bu? Sekarang tidak perlu lagi. Oh iya, kamu pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan dan sayuran, sekalian bawa pulang 2 ekor ikan. Masakan untuk Imlek di rumah tidak cukup. Baik, Tunggu sebentar. Saya ikut denganmu saja ya. Kebetulan saya juga ada beberapa barang yang perlu dibeli. kamu jangan ikut-ikutan membuat repot, diam saja di rumah. Kamu ini, nak, bagaimana caramu berbicara dengan paman Xiaomu? Ajak paman Xiaomu pergi bersama. Dengar tidak? Baik, Bu. Ayo, Paman Xiao. Kak Wang, kalau begitu kami pergi dulu. Yunining, apakah ini pacarmu yang diajak pulang untuk Imlek? Bukan pacar. Saudara jauh. Saudara jauh. Pantas saja saya kira kalian memiliki kemiripan. Ternyata saudara. Sudah kembali? Sudah kembali, sudah kembali. Sudah lama tidak datang ke tempat seindah ini, dengan udara yang segar. Ya, desa kami ini, semua orang jarang sekali menggunakan mobil untuk bepergian. Biasanya hanya berjalan kaki. Hanya saja, desa ini terlalu kecil, dan jalannya juga sulit dilalui. Jadi jarang ada pengusaha yang mau datang ke sini untuk berinvestasi. Buatkan laporan proyek kontrak tentang Resor Yuncheng dan kirimkan kepada saya. Hei Kian, cepatlah. Saya datang. Hei, kamu bisa belanja bahan makanan tidak? Tenang saja, aku sudah melakukan riset daring, dan juga belajar beberapa trik menawar harga. Benarkah? Baiklah kalau begitu, hari ini kamu yang belanja. Oke. Ning sudah kembali. Hai kakak Fugui. Ini semua sayuran baru dari kakak sepupumu. Masih segar, aku beri harga modal saja kepadamu. Bagaimana kalau di sini saja? Kamu putuskan sendiri. Berapa harganya? 220. Aku genapkan, jadi 200 saja. Kamu minta berapa? Apa yang kamu tahu? Ini semua barang mewah yang baru diimpor dari luar negeri, dijual per biji. Aduh, terlalu mahal, terlalu mahal. Kalau begitu kamu tawarkan harga, kalau cocok silakan bawa pulang. Di video katanya, menawar harga harus setengahnya, 100. Bisa tidak? Sepakat. Hei, tunggu sebentar. 1 biji 25? Ini terbuat dari emas, atau dari perak. Kamu berani menjual dengan harga segini. Kamu menipu ya? Hei. Kita berdua ini keluarga. Kenapa kamu membela orang luar, merusak bisnis keluarga sendiri? Kalau bukan karena kamu kakak sepupuku, aku sudah lama melaporkanmu ke polisi. Ayo pergi. Hei, 50 bisa tidak? 5 juga bisa kok. Permen Hawthorne ini kemahalan. Sudah lama sekali tidak kembali ke desa. Informasi harga pasar ini belum kembali normal. Tahunya hanya makan. Ada apa denganmu, gadis kecil? Meskipun Xiao Xiao bilang kita ini keluarga, tapi dia tetap tamu. Kenapa semua barang dia bawa sendiri? Tidak sopan? Berikan padaku. Tidak apa-apa kakak Li. Biar aku saja. Betul, pria yang sehebat Xiao Xiao sekarang ini memang sangat jarang ditemukan. Sudah tampan. Sayangnya, dia sudah menikah dan punya anak. Bukan begitu, yang sehebat Xiao Xiao ini, meskipun dia lajang, juga tidak akan jatuh ke tangan gadis kecil kami yang rakus ini. Ayah, bicara apa sih? Apa maksudnya? Tidak akan jatuh ke tanganku. Putrimu ini juga sangat hebat loh. Hebat itu apa gunanya? Xiao Xiao, kamu sama sekali tidak tahu. Beberapa waktu lalu kakakku mengenalkannya pada pria untuk kencan buta. Semuanya dia tolak. Lihat saja, beberapa hari yang lalu, bibinya kembali mengenalkannya pada seorang pria. Xiao Xiao, kali ini kamu harus membantuku membujuknya ya. Oh, baik, aku pasti akan membujuknya dengan baik. Astaga, bagus sekali. Besok aku akan mengajak Xiao Zhou datang kemari. Aduh, Bu, jangan jodohkan aku lagi. Tahun baru akan segera tiba. Bolehkah ibu membiarkan aku merayakan tahun baru dengan tenang? Kalau kamu tidak menikah dan tidak mau dijodohkan, tahun baru ini tidak akan menyenangkan.
Hei, apa kamu sudah punya pacar di luar sana? Jadi kamu tidak mau dijodohkan? Apa karena itu kamu tidak mau dijodohkan? Aku, Xiao, kamu juga bekerja di Jiangcheng, kan? Iya. Bu, sepanjang hari ini, yang ibu lakukan hanya menjodohkan. Bukankah ibu suka Xiaoqian? Baiklah, kalau begitu aku akan mencari seseorang seperti Xiaoqian yang sudah punya anak, biar ibu langsung jadi nenek. Aduh, anak nakal. Beraninya kamu. Ayah jangan terlalu emosi, aku ambilkan obat ya. Cepat, minum obatnya. Kalau kamu berani menikah sembarangan dan menjadi ibu tiri rumah ini, jangan pernah kamu kembali lagi. Anak kepala desa, dulu disiksa sampai meninggal oleh ibu tirinya. Uang pembangunan jalan seluruh desa juga dibawa kabur olehnya. Kalau kamu jadi ibu tiri, bukankah ini membuat ayah dan ibu di desa tidak bisa mengangkat kepala? Ayah jangan terlalu emosi, minum obatnya dulu. Aku tidak akan bicara lagi. Minum obatnya dulu. Aku tidak akan bicara lagi. Minum obatnya dulu. Ning, bukan berarti ibu dan ayah punya prasangka, tapi kamu tidak mempertimbangkan orang yang menjadi ibu tiri, mereka itu orang macam apa? Berapa banyak yang baik? Mama, Yunin, jangan membuat ayahmu marah lagi. Apakah kamu benar-benar ingin ayahmu jatuh sakit, baru kamu akan puas? Baik, aku setuju. Aku akan pergi kencan buta. Kian, maafkan aku. Kencan buta ini. Aku pasti tidak akan menjalaninya dengan baik. Tenang saja, di hatiku hanya ada kamu. Aku percaya padamu. Dan masalah ini, tanggung jawab utamanya ada padaku. Aku yang membuatmu menjadi ibu tiri, membuatmu dalam kesulitan. Mama, maaf. Ini salah Nanan. Membuat Mama disalahpahami oleh kakek dan nenek. Ini bukan salah Nanan, aku yang tidak menangani masalah ini dengan baik. Tapi tenang saja, meskipun kakek dan nenek tahu yang sebenarnya, mereka pasti akan tetap menyayangi Nanan seperti sekarang. Mama tenang saja, aku dan ayah pasti akan berusaha agar kakek dan nenek menyayangi kami. Kalau begitu aku pulang dulu. Istirahatlah lebih awal. Sudah selarut ini, bagaimana Yunin bisa keluar dari kamar Pak Xiao? Sudah bangun? Masih menyisir rambut? Dan memakai kalung? Aduh, kelihatannya dia benar-benar serius dengan kencan buta ini. Sepertinya beberapa orang pasti sudah lupa bahwa dia masih punya suami dan anak dari pernikahan rahasia. Aduh, Xiaoqian. Jangan bersikap kekanak-kanakan begitu. Aku hanya memakai piyama ini. Kalau begitu kenapa aku merasa kamu hari ini istimewa cantiknya? Bagaimana bisa seseorang, bahkan saat memakai piyama pun secantik ini? Sudahlah, pergilah kencan buta. Biarkan aku dan Nanan berdua yang tidak disayang dan tidak dicintai menangis di rumah. Aduh, para pria, menangislah, menangislah, menangislah. Itu bukan dosa. Ini bukan berarti tidak ada jalan lain, kan? Jangan bercanda, bagaimana kalau ibuku melihatnya nanti? Aduh, sudahlah. Kamu jangan khawatir, aku sudah punya kamu. Bagaimana mungkin aku pergi kencan buta dengan orang lain? Haha, ibu, Kalian sedang apa? Haha, aku baru saja menasihati Li Yuning. Bukankah dia ada kencan buta nanti sore? Aku ingin dia berdandan lebih cantik, mungkin yang aku katakan membuatnya sedikit tidak senang. Benar begitu, Li Yuning? Xiao, kamu kenapa? Tidak apa-apa, tertabrak tiang kecil. Hahaha. Li Yuning, kenapa kamu melototi Paman Xiao? Kami menasihatimu, itu semua demi kebaikanmu. Coba lihatlah apa yang kamu pakai. Penampilan macam apa ini? Xiao Zhou akan segera datang, cepat ganti baju. Aduh, Mama. ayo. Li Yuning, Mau bagaimana lagi? Istri terlalu cantik juga merupakan sebuah kerepotan. Hanya bisa mengambil tindakan ini. ini ide yang kamu dapatkan? bukan saya. Bukan kamu? Lalu siapa lagi? Benar-benar bukan saya. Di rumah ini selain kamu, apa ada orang kedua yang menentang perjodohan ini? Pasti mereka berdua, ayah dan anak itu yang melakukannya. Dan saya harus menanggung akibatnya. Baiklah.
Saya akui saya yang melakukannya. Kalau begitu hari ini, saya tidak perlu pergi kencan buta kan? Hari ini kamu memakai piyama pun, kencan buta ini, kamu harus tetap menjalaninya. Saya punya satu set pakaian, sangat cocok untuk kencan buta Yuning. Xiao Xiao memang teliti. Cepat, pakai dan tunjukkan pada mama. Monster. Bagus Yunin. Sebentar lagi akan mengenakan pakaian ini untuk kencan buta. Tidak bisa. Kenapa? Apa pakaian ini tidak bagus? Pakaian ini bagus. Kualitasnya bagus. Ning Ning, sebaiknya kamu pakai baju ibu saja. Hah, Aduh, pas kok. Lihatlah topi kecil ungu ini. Menonjolkan keanggunan dan kemuliaan Yunin. Sweater hijau kecil ini dipadukan dengan jaket kecil merah muda, menunjukkan sentuhan artistik. aduh, ini memang sedikit. Seperti apa ya? Seni abstrak? Atau seni apalah begitu ya? Hei, jangan bilang begitu. Memang agak mirip dengan lukisan Ning Ning ya. Kalian lihat celana hitam bermotif ini, mencerminkan kepribadian yang tenang dan tentram. Celana ini kelihatannya memang cukup tenang. Seluruh tubuhnya memancarkan dua kata, modis. Omong kosong. Tapi ayah dan ibuku bisa percaya. Oh. Jadi kita berdua kurang paham mode? Hahaha. Aduh, sudahlah. Jangan berisik. Aku akan ganti baju. Hei, tidak perlu ganti. Pasti Xiao Zhou sudah datang. Bukan begitu, Bu. Ibu benar-benar ingin aku memakai pakaian ini untuk bertemu orang. Nanti kita akan meninggalkan ruang tamu. Untuk kalian berdua, kalian harus mengobrol dengan baik. Xiao Zhou adalah anak yang kami, dan ayahmu, lihat tumbuh besar, dia orangnya sangat dapat diandalkan. Kalau kamu merasa cocok tahun ini, segera tunangan ya. Dengan begitu, aku dan ibumu akan merasa lega, seperti beban terangkat. Aku ada usulan lain. Bagaimana kalau Nanan kita ajak saja? Anak ini cerdas, bisa membantumu memilih. Benarkah? Pandangan anak kecil paling jitu. Jangan khawatir, aku janji tidak akan merepotkanmu. Baiklah. Pakaianku ini, itu, Paman terus memandangi pakaian kakak. Apa menurut paman itu tidak cantik? Tidak. Kakak, paman ini bilang, kakak dan pakaian kakak tidak cantik. Bukan. Bukan itu maksudku. Cantik. Semua cantik. Anak kecil, aku seumuran dengan kakakmu. Kamu juga bisa memanggilku kakak? Kelihatannya lebih tua dari ayahku. Kau menyuruhku memanggilmu kakak. Jangan-jangan, kau ingin mengambil keuntungan dari ayahku? jangan bicara omong kosong. Hahaha, begini. Bapak Zhou, tentang situasimu, aku sudah cukup banyak mengetahuinya. Ibuku sudah memberitahuku. Kau orang yang sangat baik, sangat-sangat baik. Tetapi, kamu orang yang sangat baik, sangat baik. Tapi, aku juga berpikiran begitu. Jika kamu merasa ini cocok, orang tuaku bisa membeli rumah tahun depan. Nanti setelah kita menikah dan punya anak, orang tuaku juga bisa datang untuk membantu kita mengasuh anak. Orang tuamu mendengar kamu bicara begitu. Tidak akan menangis. Membeli rumah bergantung pada orang tua. Mengasuh anak juga harus bergantung pada orang tua. Kamu benar-benar anak yang baik bagi orang tuamu. Ning, bukan itu maksudku. Maksudku adalah... Hahaha. Tuan Zhou, begini ya, situasimu. Situasi. Aku sudah mengetahui semuanya. Tapi situasiku, mungkin kamu belum terlalu tahu. Aku menganggur, tidak punya pekerjaan. Aku juga punya pinjaman ratusan juta rupiah yang harus dibayar. Nanti, aku juga tidak berencana kembali untuk berkembang. Aku akan tinggal di Jiangcheng. Tidak ingin tinggal bersama mertua. Sama sekali tidak akan punya anak. Aku tidak mencuci baju, tidak memasak. Paham? Situasi-situasi ini aku memang belum terlalu tahu. Bagaimana kalau kamu biarkan aku berpikir sebentar? Ayo pikirkan. Pikirkan baik-baik. Gunakan baik-baik otak kecilmu itu. Kak, lihat dia menunjukkan ekspresi enggan. Pasti tidak mau. Ayo kita pergi. Nak Zhou, apakah obrolan kalian baik-baik saja? Terima kasih, Bibi. Baik-baik saja. Obrolannya baik-baik saja. Nanan, ayo, Bibi akan mengajakmu jalan-jalan. Ada apa di dalam? Nanan, bukannya Xiao Zhou orangnya sangat baik? Di seluruh desa ini, tidak banyak orang yang memiliki kondisi sebaik dia. Sudah berlagak seperti ini, jangan-jangan mereka benar-benar cocok. Selera macam apa dia? Aduh, Jangan-jangan mereka tidak suka, tidak cocok. Mana mungkin?
Putri kita ini, cantik dan berpenampilan menarik, berpendidikan tinggi, bagaimana bisa tidak cocok? Nanan, cepat katakan, ada apa di dalam? Bibi, kakak laki-laki itu meminta kakak perempuan tidak boleh bekerja di luar, harus melayani mertua setiap pagi dan sore. Dan dia juga meminta kakak perempuan mempunyai 2 anak dalam 3 tahun dan 3 anak dalam 5 tahun. Jika dipukul tidak boleh membalas, jika dimaki tidak boleh menjawab. Apa? Dia juga mau memukul dan memaki Ningning? Ini terlalu keterlaluan dia. Xiao Zhou tidak terlihat seperti orang seperti itu. Kakak Li, sulit menilai hati seseorang dari penampilannya. Lagi pula anak ini tidak mungkin berbohong. Menurutku dia, hanyalah serigala berbulu domba. Putri yang kubesarkan sendiri, aku saja tidak tega menyentuhnya. Ini bahkan belum ada tanda-tanda apapun. Dia sudah berpikir untuk memukul dan memaki. Tidak bisa, pertunangan ini tidak bisa dilanjutkan. Ayo pergi. 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 Mama, kita bicara baik-baik saja, Ma. Beraninya kau. Bocah kurang ajar. Pergi dari sini. Bukan begitu. Apa? Ada apa? Lihat apa, bajingan sepertimu, sama sekali tidak pantas bicara dengan putriku. Apakah kita ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Pergi. Hei, paman-paman. Pergi. Ayo, Paman-paman. pergi. Kau pergi dari sini. Kau pergi dari sini. Hei, kakak, ini juga. Ini barang untukmu. Beraninya kau, anak kurang ajar. Belum berapa hari, sudah jadi begini. Pergi dari sini. Mulai sekarang jangan pernah kembali. Ini membuatku sangat marah. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Hanya saja Nanan, saat menyampaikan pesan, sedikit menambahkan pemahamannya sendiri. Sedikit? Hanya sedikit mereka berdua bisa semarah ini? Pokoknya kau hanya milikku. Hehehe. Xiao kecil, kenapa aku merasa Ningning tidak cocok dengan pasangan kencan butanya? Tapi kau terlihat senang? Tidak kok. Aku melihat Yuning sedang tidak enak hati. Aku ingin menenangkan perasaannya. Yuning, tidak apa-apa. Meskipun kau tidak cocok dengan pasangan kencan butamu, tapi kau berhasil melihat sifat asli pria tidak baik itu. Itu lebih baik daripada nanti bersama dan tertipu dalam menjalani hidup, bukan? Ada benarnya. Hei, ini juga bisa dibilang berita bagus, kan? Ucapan ini, meskipun ada benarnya, tapi kenapa kedengarannya agak aneh ya? Aduh, memang harus Xiao kecil, cara berpikirnya. Memang lebih mendalam daripada saya dan kakak Li. Nanti kalau Ningning kencan lagi, biar kamu yang kasih ide. Hah? Ada lain kali lagi? Tentu saja. Tenang saja, Ningning. Banyak kok cowok baik di desa ini. Saya sudah bicara dengan bibimu. Bibimu punya 1 daftar. Bu, saya kan baru saja kecewa. Biarkan saya istirahat dulu ya. Sakit hati. Ningning? Baiklah kalau begitu, kamu istirahat dulu ya. Bagaimana kalau nomor WhatsApp cowok-cowok itu? Kamu tambahkan dulu, kalian coba ngobrol dulu. Nanti saja. Kakak, saya akan pergi menghiburnya. Kamu tidak merasa aneh? Semakin Xiao kecil membantu, kencan Yuning kita semakin sulit. Kamu tahu apa? Xiao kecil itu membantu Ningning menyaring cowok-cowok yang tidak baik. Saya malah harus berterima kasih padanya. Kamu masih berani kembali ya? Cepat pergi. Bibi Wang, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Tentang Yuning, sebelumnya saya sudah memikirkannya. Mohon beri saya 1 kesempatan lagi. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan padanya. Dia tidak ada yang ingin dikatakan padamu. Cepat pergi. Bisa saja. Tapi, kami harus ada di sana. Yunina? Semua perkataanmu itu sudah kupikirkan baik-baik. Jika kamu tidak ingin punya anak, kita tidak akan punya anak. Jika kamu ingin berkembang di kota, maka aku akan bekerja keras untuk pergi ke kota tempatmu berada. Dan juga hipotek rumahmu. Aku bisa berusaha menghasilkan uang, kita cicil bersama. Apa maksudnya tidak ingin punya anak? Hipotek apa? Kalian berdua tidak jadi? Bukan karena orang tuamu ingin menguji menantu? Orang tuaku, paman dan bibi juga tahu. Mereka adalah teladan berbudaya di daerah. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal menguji menantu? Astaga, aku bilang ada yang tidak beres. Tadi, aku terlalu fokus marah, tidak terpikir sampai sana. Seorang anak kecil seperti Nanan tidak mungkin berbohong. Itu pasti kamu, Li Yunina. Bukan aku. Nanti lihat bagaimana aku akan membereskanmu. Nak Zhou, tadi bibi berbicara dengan nada sedikit tinggi. Jangan dimasukkan ke hati ya. Hei Nak Zhou, benda ini cukup berat. Sini-sini berikan pada bibi. Sini-sini biar aku saja. Jangan-jangan, bawa saja. Xiao Qian, bagaimana ini? Segera kirim 1 mobil hadiah ke rumah ibu negara. Buah ini, hahaha. Busuk. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hehehe, paman, memang suka makan apel busuk. Manis dan renyah. Enak. Nak Zhou, menurutmu bagaimana anak kami, Yunina?
Itu, Bibi, sebenarnya aku sangat menyukainya. Minum air, sini. Ini siapa? Ini adalah ini adalah Om Xiao-nya Yunin. Saya dan putra saya datang ke kota Yun untuk berlibur. Kami tidak mengenal tempat ini. Untungnya, Yunin yang baik hati menerima kami. Hei, bukan karena kamu. Tentu saja, saya juga sangat berterima kasih kepada kakak Wang dan kakak Li atas bantuan yang diberikan kepada saya dan Nanan sebagai orang asing. orang asing? Bukannya kamu pamannya Yunin? Aduh, ayahku merasa cocok seperti saudara. Cocok, saudara. Yunin, saya akan mencuci buah untuk kalian. Aduh, Zhou kecil, jangan repot-repot. Biarkan Om Limu yang melakukannya. Biar saya saja. Tidak apa-apa, bersama-sama saja. Bersama-sama. Tidak apa-apa. Biar saya saja. Ning, dia ingin pamer di depanmu. Zhou kecil orangnya baik, kan? Ma, mungkin dia memang rajin dan suka bekerja. Mama terlalu banyak berpikir. Rajin itu bagus. Mencari suami harus yang seperti ini. Hei, saya juga akan membantu. Hei, Paman. Silakan duduk dan istirahat di ruang tamu. Biar saya yang mencuci. Zhou kecil, rajin, dan juga sopan. Dia juga pegawai negeri di kota kita. Menurut saya, di desa-desa sekeliling pun tidak akan ditemukan pria sebaik kamu. Yunin di rumah kami. Harus belajar banyak darimu. Paman Yunin juga sangat baik. Kakak Li, Ya, Xiao kecil, kenapa kamu kemari? aku takut kalian terlalu sibuk, jadi aku membantu memotong buah. Ayo bantu-bantu. Kalian semua, cepat kemari dan makan buah. Zhou kecil, potongan buahnya indah sekali. Xiao kecil, potongan buahnya juga. Cukup unik ya. Sini Yunin. Ini adalah wujud perhatian dari Zhou kecil. Ning, cepat coba. Berani kamu sentuh buah busuk miliknya. Aduh. Aku memang suka makan yang tidak dikupas. Piring ini biar aku yang makan. Ning, kamu makan ini. Enak. Memang enak. Tapi kalau dipikir-pikir, ini karena buahnya dipilih dengan baik. Ning kita ini tidak pandai memilih buah. Nanti harus mencari orang seperti Xiao Zhou yang pandai memilih buah. Bagaimana dengan Papa? Bapak Xiao, bingkisan Anda sudah sampai. Papa sudah datang dengan keunggulannya. Ada apa, Xiao? Membeli barang? Kamu berlebihan sekali. Apa kamu mengosongkan seluruh supermarket? Hanya beberapa bingkisan kecil saja, jangan dilebih-lebihkan. Kamu menyebut ini kecil? Ya, Wah, ini semua anggur yang bagus. Dan beli sebanyak ini. Xiao, ini terlalu banyak. Pasti habis banyak uang ya. tidak terlalu banyak uang, asalkan Anda dan kakak Li menyukainya saja. Lagi pula, meskipun kalian menyukai kami tidak bisa terus-menerus menumpang di sini tanpa berbuat apa-apa. Bukankah sebentar lagi akan tahun baru? Anggap saja ini sebagai hadiah tahun baru awal untuk kalian berdua. Wah, suka sekali. Suka. Hanya saja, saya tidak tahu sebelumnya bahwa Xiao Zhou juga datang. Ini membuat saya terlihat kurang peka. Tidak apa-apa. Saya tidak keberatan. Bagaimana kalau saya bantu kalian membawanya? Ah, tidak perlu. Saya sudah memanggil tukang angkut. Saya juga membelikan Yunin satu set produk perawatan kulit. Tidak tahu apakah kamu menyukainya? Tidak, ini terlalu mahal. Ambil saja dan berikan kepada ibu. Ini adalah barang yang saya beli dengan 1 bulan gaji, khusus untukmu. Kamu ini, nak, ini adalah ketulusan hati dari Zhou kecil juga. Cepat terima. Barang semahal ini, saya tidak bisa menerimanya. Pak Xiao, ini adalah pesanan Anda, 10 kotak produk perawatan kulit mewah, dan tas-tas senilai 20 miliar rupiah. Senilai 20 miliar rupiah? Bernilai puluhan juta. Tanyakan pada Nona. Xiao Qian, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Bibi Wang, Paman Li, Yuning, sudah larut saya akan pulang dulu. Xiao Zhou, menginaplah untuk makan malam. Ah, Paman Li kamu pandai sekali memasak. Betul sekali, menginaplah untuk makan sedikit. Tidak usah, orang tua saya masih menunggu di rumah, jadi saya tidak akan makan dulu.
Xiao Zhou, sering-seringlah main ke sini. Xiao Zhou anak yang baik ya, sungguh disayangkan. Saya akan melihat Ningning. Zhou Huan. Zhou Huan. Itu, untuk kejadian hari ini, maaf ya. Saya tidak menyangka, kamu akan membawa begitu banyak hadiah. Kamu, orang yang baik. Hanya saja, saya sudah punya orang yang saya suka. Saya sudah tahu. Tapi, dia masih memiliki anak. Jika kamu bersamanya, jalan ini di desa kita pasti tidak akan mudah. Tapi saya tetap mendoakanmu. Semoga semua impianmu terwujud dan bisa bersama orang yang kamu suka. Terima kasih. Saya pergi dulu. Yuning, Zhou Huan hanya datang sebagai tamu. Mengenai hal ini, dia sendiri tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu selalu buru-buru memotong buah, lalu memberi hadiah juga? Bagaimana dia bisa menjaga harga dirinya? istriku mau diambil orang, mana mungkin aku tidak cemburu. Dasar gila. Apa kamu tidak merasa hari ini, Xiao Xiao dan Yuning agak aneh? Sudah menyadarinya. Menurutmu, apa mereka menyembunyikan sesuatu dari kita? Menyembunyikan apa? Mana ku tahu? Biar ku bantu. Yunin, Ayah, apakah ayah membuat ibu marah lagi? apa tidak terlihat jelas? Ibu bahkan tidak mau bicara denganku. Ayah, kita sudah susah payah membujuk ibu agar tetap bersama kita. Jika ayah diusir, jangan menyeretku juga. Ayah, aku punya ide. Ayah, duduklah. Makanannya enak, keterampilan memasaknya meningkat. Bukan aku yang masak hidangan ini. Xiao Xiao yang masak. Dia yang masak. Bagaimana bicaranya? Keahlian Xiao Xiao ini memiliki bakat seperti koki hebat. Hidangan yang dia masak sudah setara dengan koki bintang 5. Xiao Xiao, kamu benar-benar ahli dalam menyembunyikan bakat. Aku selalu mengira kamu adalah orang yang tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga, seorang tuan muda yang selalu dilayani saat makan. Tidak disangka, kamu menyapu dan membersihkan meja, dan juga memasak. Tidak ada sedikit pun sikap tuan muda. Memang dasarnya dia tuan muda yang terbiasa hidup nyaman. Di sini dia belajar berpura-pura. Ayahku ini hanyalah pria rumah tangga yang biasa dan baik. Dia tahu banyak hal, seperti memperbaiki komputer, memperbaiki mobil, Segera belikan mobil baru dan antarkan padaku. apalagi memperbaiki sirkuit listrik. Bayar lagi tagihan listrik sebesar 3 juta rupiah. Semua ini ayahku bisa. Kamu yakin ayahmu bisa melakukan semua itu? Apa kamu lagi-lagi menafsirkan terlalu berlebihan? Ibu, Nanan tidak menafsirkan, hanya berlebihan. Ayah adalah pria dengan kekuatan uang. Semua masalah kecil ini mudah diselesaikan. Xiao Xiao rajin bekerja dan pandai berbicara, tampan lagi. Di seluruh desa, ini tidak akan ditemukan pria seistimewa dia. Xiao Xiao, apa kamu punya saudara? Hah? Yang seumuran dengan Nining? Jika ada, harap perkenalkan pada Nining ya. Ibu, kita sedang makan. Masih juga mencarikan jodoh untukku? Bukan, Bu. Kita sedang makan. Makan saja pun masih mau menjodohkan aku. Kamu ini anak. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Xiao kecil begitu hebat. Adiknya, pasti juga orang yang sangat luar biasa. Saya tidak punya adik. Kalau begitu, sepupu atau adik tiri? Orang tua saya adalah anak tunggal. Oh, begitu. Ah, makanlah, makanlah. Ini iga babi asam manis pertama yang saya buat. Cicipi, ya. Xiao kecil, kamu baru pertama kali memasak. Kok sudah enak sekali. Ningning paling suka makan iga babi asam manis. Masakanmu ini lebih enak dari masakan ayahnya. Yunin, kamu juga cicipi, ya. Kenapa malah bengong saja? Paman Xiaomu menyuruhmu mencicipi buatannya, iga babi asam manis. Bagaimana rasanya? Lumayan saja. Apa indera perasamu ada masalah? Seenak ini kamu bilang lumayan? Memangnya kamu tahu cara mencicipi tidak? Aduh, Yonin, kenapa kamu menendangku? Aku tidak. Maaf, Ayah. Aku tidak sengaja. Kamu tidak menendang ayahmu.
tapi ganti menendangku, begitu? Tidak, Bu, aku tidak. Aku tidak sengaja. Maaf, aku tidak berniat menendangmu. Kalau begitu, kalau kamu tidak menendangku, kamu menendang siapa? Menendang paman Xiaomu? Aku tidak berniat menendang siapa-siapa. Aku tidak sengaja. Ya sudahlah. Anak ini, Bibi. Nanan sudah lama duduk di kursi, dan sering tanpa sengaja menendang orang saat menggerakkan kakinya. Nanan, kalau begitu lain kali harus lebih hati-hati. Yuning, lain kali awasi dia. Bagaimana kalau dia menendang paman Xiao Xiao? Bagaimana nanti? Aku tahu, Bu. Makan. Siapa? Ini aku. Ada apa? Yuning, aku datang untuk meminta maaf padamu. Aku tahu, ayah dan ibu sangat menyukai Zhou Huan. Tapi jika aku tidak menunjukkan sesuatu di depan mereka, kau mungkin benar-benar direbut olehnya. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu. Yuning. Zhou Huan datang untuk kencan buta secara normal. Akulah yang menyembunyikan status pernikahan untuk berkencan. Akulah yang bersalah padanya. Dia dengan niat baik membawa hadiah untuk meminta maaf. Dan kau di depan semua orang, mempermalukannya dengan uang. Xiao Qian, aku benar-benar marah. Yuning, aku salah. Sayang, aku benar-benar salah. Lain kali tidak akan terjadi lagi. Maafkan aku ya. Ada lain kali lagi? Aku bersumpah, tidak akan ada lain kali. Jika ayah dan ibu tahu, mereka pasti tidak akan setuju. Kita berdua bersama. Yuning, aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Baiklah. Awal pernikahan kita, meskipun sedikit kekeliruan, tapi sekarang aku rela menikahimu. Jangan khawatir, untuk orang tuaku. Kita akan berusaha bersama. Mereka pasti akan menerimamu. Maham. Kalian sedang apa? Xiao, Yuning, kalian sedang apa? Itu. Kancing bajunya sudah saya jahitkan. Ya, saya masuk dulu. Yuning, terima kasih ya. Tidak apa-apa. Jangan sungkan, tidurlah. Kakak Wang, kancing baju saya lepas. Jadi saya minta Yuning untuk menjahitkannya. Begitu? Ya. Jika tidak ada hal lain, saya kembali ke kamar dulu. Selamat malam. Pak Tuali, menurutku, ada sesuatu antara Yuning dan Xiao. Ada masalah. Bangunlah. Ada apa? Setiap hari kerjanya hanya tidur. Hah? Tadi, sepertinya saya melihat Xiao sedang memeluk Yuning. Apa? Xiao memeluk Yuning? Saya juga tidak terlalu jelas melihatnya. Aduh, pasti kamu salah lihat. Mana mungkin Xiao memeluk Yuning? Tidurlah, tidurlah. Lengannya sampai robek. Hah? Cepat lepas. Kakak akan menjahitnya untukmu. Robek? Apa terluka? Tanya saja wanita ini. Aduh, Xiao kecil. Bagaimana bisa kamu yang melakukan pekerjaan seperti ini? Cepat letakkan. Hanya menyapu, tidak melelahkan. Saya sudah tinggal di sini begitu lama, kamu masih begitu sungkan padaku. Xiao kecil, jangan sungkan pada kakak, pergi dan istirahatlah. Baik, Kak Wang. Kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasmu. Pagi. Hai. Minumlah air. Makanan akan segera siap. Sudah didinginkan. Ada yang tidak beres? Dua orang ini aneh. Ibu, ada apa? Ada banyak tempat kosong. Mengapa ibu tidak duduk di sana? Ibu malah harus berdesakan denganku. Airnya hampir tumpah. Ibu hanya ingin duduk di sampingmu. Tidak boleh? Baik. Xiao kecil, istrimu, dia masih tidak mempedulikanmu? Selama ini, saya tidak pernah melihat kalian berhubungan. Apakah Nanan tidak merindukan ibu? Kami saling menghubungi. Kamu tidak perlu khawatir. Kami biasanya menelepon di kamar tidur. Iya, Bibi. Ibu menelepon Nanan setiap hari. Bibi jangan khawatir. Ibu masih sangat menyayangi Nanan. Begitu ya? Xiao, kecil, makan malam Kak Jun seharusnya sudah siap. Pergi bantu antarkan. Jangan-jangan mertua curiga?
Baguslah. Bagaimanapun, dia cepat atau lambat akan mengetahui hal ini. Lebih baik aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuanku mempercepat kemajuan proyek resor. Kontrak proyek, suruh orang antarkan sekarang. Baik, kalau begitu aku bantu. Pak Lurah, sungguh bagus sekali, bagus sekali. Pak Lee, Pak Lurah baru saja telepon, katanya desa kita menarik perhatian pengusaha besar. Akan segera dibangun jadi resor. Rumah kita bagus, juga termasuk dalam proyek renovasi. Kabarnya, bisa dapat uang 300 juta rupiah untuk biaya renovasi rumah. Benarkah? Pengusaha mana yang begitu jeli langsung memilih desa kita? Aduh, hari ini adalah hari yang baik, harus minum 2 gelas. Xiao Xiao, kenapa semakin kulihat kamu, semakin mirip aku waktu muda ya? Sudah tampan dan pandai bicara, hehehe. Entah anak gadis siapa yang beruntung bisa menikah denganmu. Tapi, beberapa orang memang tidak tahu menghargai. Selalu merasa aku tidak pantas tampil di depan umum, menyembunyikanku. Ibu Nanan benar-benar tidak tahu bersyukur, punya mata tapi tidak melihat permata. Lebih baik kucing buta di ujung desa kita, lebih punya mata. Kucing buta? Pak Lee, pengusaha dari kota datang untuk menandatangani kontrak denganmu. Aduh, Pak Lurah. Xiaomin izinkan saya memperkenalkan. Ini Pak Yue, penanggung jawab proyek resor ini. Pak Yue. Pak Yue, halo, silakan duduk. Ini kontrak renovasi rumah kalian. Tanda tanganlah. Apa? Kenapa cuma 6 juta rupiah? Bukankah sebelumnya sudah sepakat 600 juta rupiah? 600 juta rupiah apa? Rumah jelek kalian ini masih mau 600 juta rupiah? Kamu sudah gila? Pergi sana dengan proposal proyekmu. Kami tidak akan ikut proyek ini. Dasar orang kampung, jangan tidak tahu diri, bisa bekerja sama dengan grup Xiao kami, itu keberuntungan kalian. Proposal proyek ini, mau tidak mau, kamu harus tanda tangan. Jika tidak, tetap harus tanda tangan. Saya dengar grup Xiao menginvestasikan dana besar untuk proyek resor ini. Tapi kamu bilang hanya 6 juta rupiah. Lalu sisa uangnya. Jangan-jangan masuk ke kantongmu. Saya ingat ayah mengalokasikan 600 miliar rupiah. Apa? Benar ayahmu yang investasi? Ayah awalnya ingin memberi kejutan pada ibu, tapi semua gara-gara orang jahat ini merusak rencana ayah. Ibu? Ibu siapa? Tadi saya bilang ibu dari kakak cantik ini sangat keren. Tidak sedikit pun gentar menghadapi orang jahat. Terima kasih, sayangku. Dasar pria sok ganteng, jangan bicara omong kosong di sini. Dana besar apa? Perusahaan hanya memberi 6 juta rupiah untuk setiap rumah tangga. Jika kalian tidak tanda tangan, jangan salahkan jika saya bertindak kasar. Baiklah, saya ingin melihat. Bagaimana kamu akan bertindak kasar? Bawa mereka. Ayah, jangan terlalu bersemangat dulu. Obat, cepat. Minum obatnya. Kami tidak akan tanda tangan. Kalian jangan bermimpi bisa meremehkan rumah kami. Presiden Yue, bukan? Sekarang saya katakan padamu, keluarkan uang yang kau curi. Jika tidak, saya akan memberi perhitungan padamu. Dasar lelaki simpanan, masih berani sombong padaku? Xiao, saya dan kakak Wang tahu niatmu baik, tapi keluarga Xiao memiliki pengaruh yang sangat besar. Memiliki banyak orang dan tidak bisa dilawan. Cepat pergi, kami tidak bisa menjadi bebanmu. Menurut saya, bos grup Xiao ini pasti seorang yang tidak memiliki hati nurani dan berhati busuk. Entah berapa banyak kejahatan yang telah dia lakukan, baru bisa mencapai posisinya sekarang. Kenapa tidak bicara lagi? Takut? Presiden Yue, bicaralah baik-baik. Jangan berkelahi. Min, kurir, kalian tanda tangani saja kontrak ini. Orang-orang Presiden Yue sudah menunggu di pintu masuk desa. Nanti kalian tidak akan bisa mengatasinya. Saya katakan sekali lagi. Keluarkan uang yang kau curi. Saya yang memiliki Xiao atau kamu? Memangnya kau siapa? Beraninya mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Saya bilang 3.000 koin. Ya 3.000 koin. Dalam kontrak Xiao, tertera jelas, setiap penduduk bisa mendapatkan tidak kurang dari 300.000 koin rupiah biaya renovasi kerjasama. Mengenai orang-orang ini, jika hari ini kamu berani membiarkan mereka bergerak sedikit pun, besok kamu akan menghadapi Xiao, dan seluruh industri akan memboikotmu. Xiao, kamu ini siapa? Bagaimana bisa hanya dengan satu kalimatmu, kamu bisa memboikot mereka? Saya hanya menakut-nakuti mereka. Saya kira kamu ini orang penting. Saudaraku adalah petinggi grup Xiao. Kalian satu persatu. Jika berani bertindak sembarangan. Bagaimana kamu tahu? Aku adalah dari grup Xiao. Aku hanya menakut-nakuti mereka. Bukankah namamu sama dengan presiden direktur berhati hitam dari Xiao itu? Kakak Li memang memikirkannya dengan matang. Pak Yue, aku melihatnya berbicara dengan yakin. Dia bahkan tahu isi kontrak perusahaan. Mungkin dia benar-benar orang penting.
Direktur dari grup Xiao, bukankah akan segera datang? Bagaimana kalau kita menunggu sebentar lagi? Sialan, dasar pengecut yang membuat semangat musuh dan merendahkan diri sendiri. Apa aku takut padanya? Hai Pak Zuang, Anda tenang saja. Semua di sini berjalan lancar. Hanya saja, ada pria simpanan yang tidak mau menandatangani kontrak. Tapi aku akan segera menyelesaikannya. Pak Zuang. Zuang Qiuhu ya? Baiklah. Aku ingin melihat kontrak Rp3.000 ini. Dia berani atau tidak membiarkanku tanda tangan? Lancang. Aku ingin melihat pria simpanan mana yang berani tidak menandatangani kontrak menghalangi proyek Xiaoku. Nyonya Direktur Xiao. Xiao yang mana? Tuan Xiao. Nyonya. Bu, ibu salah dengar, ya? Betul-betul Anda salah dengar. Cara bicara saya ada logatnya. Maksud saya, Yue kecil yang memegangnya. Tuan Zuang, pria tak berguna ini yang membuat masalah. Dia tidak mau menandatangani kontrak. Pria tak berguna apa? Percaya atau tidak, akan kubuat wajahmu memucat. Tuan Zuang, Anda ini apa-apaan? Minggir. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Bagaimana isi kontrak aslinya? Kamu paling tahu. Penduduk desa harus mendapatkan hak mereka. Jika berkurang sedikit saja. Mengerti. Saya mengerti. Kompensasi untuk setiap keluarga adalah 300.000 yuan. Bagaimana bisa hanya? Pasti ada kesalahan dari bawahan. Saya akan segera mencari orang untuk mencetak ulang kontrak. Tuan Zuang. Adapun orang ini, saya rasa dia tidak cocok lagi bekerja di Xiao, juga tidak cocok di industri ini. Kamu berani sekali menyalahgunakan kekuasaan dan menindas orang, merusak citra perusahaan Xiao. Industri ini tidak akan menerima kamu lagi. Tuan Zuang, saya tahu saya salah. Bawa dia. Beri saya kesempatan. Tuan Zuang. Lalu, Zuang Qiuhe ini? Tidak apa-apa. Setelah saya kembali ke grup, akan saya bereskan dia baik-baik. Xiao kecil, kamu tadi bicara dengan Tuan Juang itu beberapa patah kata? Dia tidak hanya menandatangani kontrak 300.000 yuan kita, dia juga menghukum Tuan Yue itu. Juga. Kamu bukan orang biasa, ya? Kakak Wang. Begini. Jika mereka tidak mengikuti kontrak yang sudah ditentukan, saya akan melaporkannya kepada bos mereka. Mungkin mereka mendengarnya dan jadi takut. Benarkah? Iya. Betul. Ayahku sangat cerdas. Hei, jangan hanya berdiri bodoh di situ. Kita belum makan. Aku kelaparan. Cepat makan, makan. Mereka berdua aneh. Aduh, istriku. Kalau ternyata hubungan mereka memang baik, bukan seperti yang kita pikirkan, bagaimana? Lebih baik tidak ada. Kalau memang ada, aku akan menguliti gadis sialan itu. Banyak hal lain yang bisa dilakukan. Mengapa harus merusak pernikahan orang lain, menjadi selingkuhan? Ngomong-ngomong. Yuan Zhou, Bibi dengar kamu kembali ke desa. Ning juga kembali beberapa hari ini. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil, sudah beberapa tahun tidak bertemu, besok kamu harus datang makan di rumah Bibi, ya? Baiklah, sudah disepakati, ya. Sudah berapa kali kukatakan padamu, di rumah juga harus berdandan, bukan berarti kamu harus berdandan setiap hari. Kadang-kadang perhatikan penampilanmu dengan pantas. Misalnya, hari ini. Hari ini? Ada apa hari ini? Ada yang istimewa? Tentu saja istimewa. Yuan Zhou baru saja kembali hari ini. Dia akan datang ke rumah kita sebentar lagi. Bukankah kamu seharusnya berdandan rapi untuk menyambutnya? Benarkah? Yuan Zhou kembali hari ini? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku tidak tahu seperti apa anak itu sekarang. Siapa Yuan Zhou ini? Yuan Zhou adalah teman masa kecil Yung. Mereka berdua sudah akrab sejak kecil. Aduh. Kalau saja Yuan Zhou tidak pergi belajar ke luar negeri, mungkin mereka sudah bersama sejak dulu. Bu, omong kosong apa ini? Aku dan Yuan Zhou. Kami hanya teman masa kecil, hanya akrab saja, tidak ada hubungan lain. Baik, tidak ada hubungan lain, sudah, kan? Dulu saat masih kecil, kalian berdua bermain peran, dan selalu berperan sebagai suami istri. Yuan Zhou akan segera tiba, cepat ganti pakaianmu. Ibu, apa itu tidak perlu? Cepat, pergi sekarang juga. Dengar kata ibu, pergi sana. Mbak Wang, apa orang bernama Yuan Zhou ini? Sudah menikah? Xiao, kamu sungguh menanyakan hal yang tepat. Yuan Zhou belum menikah. Xiao, nanti kamu harus bantu Mbak untuk menjodohkan mereka berdua. Mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Pasangan yang sangat serasi? Yuning, aku pulang. Bibi Wang? Yuan Zhou, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Saya hampir tidak mengenalimu. Saya, Paman Limu, dan Yuning. Semuanya merindukanmu. Astaga, lihatlah. Datang ke rumah Bibi Wang, masih membawa begitu banyak barang.
Ini bukan berarti kamu berjarak dengan kami, kan? Bibi Wang, saya dengar jantung Paman Li kurang sehat, jadi saya membelikan untuknya dari luar, obat untuk melindungi jantung, juga membawa jamur Lingzi terbaik, dan teripang untuk Paman Li. Paman Limu akan tahu, pasti akan senang. Oh, ayo, cepat duduk. Siapa ini? Xiao Qian. Halo, Gu Yuanzhou. Bibi, siapa paman ini? Ini adalah teman masa kecil kakak Yuningmu. Teman masa kecil tahu, kan? Yaitu tumbuh bersama sejak kecil, saking akrabnya, sampai menjadi teman baik yang tidak terpisahkan. Ah, wajah ayah sangat gelap. Orang ini, jangan-jangan juga calon kencan ibu? Yuanzhou, Yuning. Lama tidak bertemu, kamu makin cantik. kamu juga kan? Makin tinggi. Kalian terpisah bertahun-tahun, begitu bertemu, perasaan kalian tetap sedekat ini. Farzhou datang. Aduh, Paman Li, biar saya bantu. Sudah lama tidak mencicipi masakan Paman. Lihat Paman, akan saya tunjukkan keahlian saya. Saya juga akan membantu. Tidak perlu. Kalian mengobrol saja. Kalau begitu, biar saya bawakan ke dalam. Farzhou hanya lebih tua 1 tahun darimu. Kalian tumbuh besar bersama sejak kecil, saling mengenal satu sama lain. Dia kembali ke desa kali ini untuk dijodohkan, lebih baik aset tidak diberikan kepada orang luar. Yuning, kamu mengerti maksud ibu, kan? Bu, saya benar-benar hanya menganggap Farzhou sebagai kakak. Tidak mungkin bagi saya untuk bersamanya. Li Yuning, saya beritahu kamu, Farzhou adalah menantu pilihan saya dan ayahmu. Kamu harus bersamanya. Bu, bukankah ibu memaksakan kehendak? Saya tidak bisa. Punya orang yang saya suka sendiri, ya kan? Kamu ingin mencari yang seperti apa? Seorang pria parubaya yang punya beban keluarga? Kamu mau menjadi simpanan orang? Atau kamu mau terburu-buru menjadi ibu tiri orang? Ibu tiri? Tidak semua ibu tiri itu jahat. Kamu, saya. Hei! Kamu benar-benar ingin, tanpa rasa malu, menjadi ibu tiri orang. Li Yuning, kamu tidak punya harga diri, tapi ayahmu dan saya masih punya. Bibi, jangan marah dulu. Kita bicarakan baik-baik saja. Bibi, saya sangat takut. Nanan anak baik, maafkan saya. Bibi tadi membuatmu terkejut. Bibi, jangan bertengkar dengan kakak Yuning, oke? Oke, Bibi. Baik, Bibi janji padamu. Tahun ini, kamu dan Farzhou harus segera merencanakan pernikahan. Apa? Xiao kecil, Yuning belum bicara. Kenapa kamu begitu bersemangat? Oh, saya juga mengkhawatirkan Yuning. Sekarang kita belum tahu apa yang Yuanzhou pikirkan. Bagaimana jika dia hanya menganggap Yuning sebagai adik kandung? Itu tidak baik. Yuanzhou, bagaimana menurutmu? Bibi Wang, apa kamu belum mengenalku? Aku sudah menyukai Yuning sejak kecil. Lihat. Itu kakak Yuanzhou, jangan bercanda lagi. Aku benar-benar hanya menganggapmu sebagai kakak. Yuning, aku tidak bercanda. Aku kembali tahun ini hanya untukmu. Dia bilang dia tidak menyukaimu. Tidak mengerti, ya? Ayah, apa ayah akan memberitahukan tentang pernikahan dengan ibu? Perasaan bisa ditumbuhkan. Hubungan persahabatanku dengan Yuning sudah lebih dari 20 tahun. Aku yakin setelah kita menikah, dia pasti akan jatuh cinta padaku. Itu persahabatan, bukan cinta. Atas restu orang tua, atas rekomendasi Mak Comblang, besok aku bisa mencari orang untuk melamar. Selama Yuning menikah denganku, aku tidak peduli apakah dia menyukaiku sekarang atau tidak. Dengan hak apa kamu mempertaruhkan masa depan Yuning? Yuning bukan korban untuk memenuhi keinginan pribadimu. Dia punya pemikirannya sendiri, punya pilihannya sendiri untuk menjalani hidup yang dia inginkan. Argumenmu memang benar, tapi sebagai apa kamu mengatakan semua ini kepadaku? Jika kamu hanya orang asing yang menumpang di sini, aku rasa kamu belum berhak untuk ikut campur urusan ini. Kamu? Yuning, ayo. Ikut aku pulang menemui orang tua. Lepaskan tanganmu. Bagaimana kalau aku tidak melepaskan? Aku dan Yuning tumbuh bersama sejak kecil. Kami besar bersama. Waktu kecil bahkan pernah tidur di ranjang yang sama. Apa masalahnya aku menariknya? Sekali lagi, urusan kami berdua bukan urusan orang luar yang sudah menikah untuk ikut campur. Yuanzhou, aku... Ikut aku. Hei. Paris. Qian. Berapapun kompensasi yang kamu inginkan, silakan sebutkan. Tapi jika kamu berani berbuat seperti itu pada Yuning, jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap sopan kepadamu. Nining. Faris, kamu... Kak Faris? Kamu tidak apa-apa? Bibi Wang, Paman Li, aku baik-baik saja. Kak Faris, aku tidak tahu apa yang telah kamu alami selama beberapa tahun ini. Tapi, aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas. Kita benar-benar tidak mungkin bersama. Faris, hari ini Bibi Wang yang merasa tidak enak padamu. Kamu pulang duluan saja. Bibi Wang, aku benar-benar baik-baik saja. Kalau kamu merasa tidak enak, lain kali biarkan Paman Li membuatkanku ikan merah bumbu. Aku sudah lama menginginkannya. Tidak masalah. Baiklah, aku ada urusan di rumah, jadi aku pulang duluan. Nining, sampai jumpa. Faris, hati-hati di jalan. Hati-hati ya. Li Yuning, katakan padaku dan ayahmu, ada apa sebenarnya dengan kalian berdua? Nanan masih sangat kecil,
Dia sangat membutuhkan ayah dan ibunya. Kenapa kamu tidak melakukan hal lain, malah merusak keluarga orang lain? Kamu ini tidak punya moral ya? Kamu mau membuat ayahmu mati kesal? Aduh ayah, ayah, ayah. Jangan emosi, jantungmu tidak kuat. Masalahnya tidak seperti yang kalian pikirkan. Ayah, ibu, sebenarnya aku dan Kian sudah menikah? Apa? Ayah, cepat. Kamu ini sudah besar ya? Kamu menyembunyikannya dari aku dan ayahmu, menjadi ibu tiri untuk orang lain di luar sana. Ayah dan ibu, sebenarnya bukan seperti yang kalian kira. Jaga bicaramu, siapa ayahmu? Ayah. Diam. Kakek, nenek, sebenarnya aku bukan anak kandung ayah. Apa? Kakek, nenek, sebenarnya aku bukan anak kandung ayah. Apa? Nanan, kapan kamu tahu? Aku tahu sejak umur 3 tahun. Paman yang bodoh, anak secerdas aku ini, kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Maaf ya, aku... Dia hanya takut aku akan trauma, jadi dia tidak memberitahu siapapun. Tapi orang sebodoh ayah, mana bisa melahirkan aku yang pintar ini? Lagi pula, ayah bahkan tidak pernah punya pacar. Dia hanya mencintai ibu secara diam-diam. Mencintaiku diam-diam? Betul, ayah sudah mencintai ibu secara diam-diam sejak kuliah, tapi kemudian karena keberadaanku, jadi dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada ibu. Apakah yang Nanan katakan ini benar? Lingkungan tempat tinggalku sangat rumit. Di sekelilingku, hanya ada orang-orang bermuka dua. Entah kapan, akan ada yang mengkhianatiku dari belakang. Aku tidak ingin Nanan terluka sedikit pun. Jadi aku selalu menyatakan bahwa aku ayahnya. Lalu siapa orang tua kandungnya? Dia adalah anak kakakku. Saat dia berumur 5 bulan, kakak dan iparku mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Nama Sinan dalam namanya sebenarnya berasal dari nama kakakku. Dia bernama Xiao Jinan. Jadi saat lulus dulu, yaitu saat mereka mengalami kecelakaan mobil, kamu tiba-tiba menghilang. Apakah karena tidak ingin membebaniku? Bodoh. Nanan, kemari. Kemari ke nenek. Bu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak perempuan, Anbauja, yang pembangkang seperti kamu. Nanan, kakek, dan nenek akan menyayangimu nanti. Siapapun yang berani mengganggumu, nenek akan jadi yang pertama berdiri dan melawan mereka. Terima kasih, nenek. Makanannya sudah dingin, aku akan membawanya ke dapur untuk dihangatkan lagi. Biar ku bantu. Tidak perlu, kamu ceroboh. Apa kamu mau memecahkan piringku? Lagi pula, dia tidak terlihat seperti orang yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Ini semua salahmu. Sekarang orang tuaku bahkan tidak mengakui aku. Istriku! Maaf ya. Aku akan membantu Kak Li. Bukan. Aku akan membantu di dapur. Wah, makanan hari ini kelihatannya enak sekali. Anak ini asal membantu. Bagaimana bisa membuat yang begitu buruk? Ya, itu salahku. Kalau tidak bisa bicara, jangan bicara. Diam. Sungguh sesuai dengan pepatah lama. Seperti seorang mertua yang memandang menantunya, semakin dilihat semakin tidak cocok. Memang aku tidak suka padanya. Kenapa? Ambilkan anggur. Kondisimu tidak sehat. Untuk apa minum anggur? Aku sehat-sehat saja. Ambilkan anggur. 2 gelas ya. Biar aku saja. Aduh. Ayah, dia tidak bisa minum sebanyak itu, jangan tuangkan untuknya. Sudah berapa lama menikah? Kok perhatian sekali dengan suami? Tidak apa-apa, Yuning. Ayah, saya menghormati Anda. Aduh. Minum lagi. Kalau kurang, ambil lagi. Aduh, sudah, cukup. Ayah, jangan minum lagi. Sudah cukup. Ayah, saya benar-benar mencintai Yuning. Sejak saya kuliah, saya sudah menyukainya. Dalam hidup ini, saya hanya akan menikahinya. Semua sertifikat properti saya tertulis, semuanya atas namanya. Jika suatu hari, Yuning ingin meninggalkan saya akan pergi bersama Nanan, dan tidak akan mengganggunya. Bicara apa sih? Kakak Li, Kakak Wang, saya sungguh akan memperlakukan Yuning dengan baik. Jika nanti saya menyakitinya, kalian boleh memukul saya sepuasnya, pukullah sekeras-kerasnya, saya jamin tidak akan melawan. Masih memanggil kakak, ingin mengambil keuntungan dariku, ya?
Ayah, seharusnya kamu sudah memanggil papa dan mama. Ayah. Mama. Iya. Ayah, hari ini kamu sungguh memalukan. Semoga besok kamu tidak mengingatnya lagi. Ayam sudah berkokok 7-8 kali, matahari sudah tinggi, masih tidur juga. Kenapa? Menungguku untuk makan siang, menyuaimu? Kak Li bukan. Ayah. Cepat bangun dan bekerja. Baik. Sungguh semakin dilihat semakin tidak suka. Lihat kamu ini, ceroboh sekali. Memetik sayur saja tidak becus. Pergi sana, ke kebun sayur, ambil lagi 2 ikat sayuran hijau. Baik, Ayah. Ayah, Biarkan dia pergi sendiri. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dia lakukan. Bagaimana nanti dia akan menjagamu? sayang. Kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa sendiri. Memetik sayur, butuh ponsel buat apa? Ayah, aku juga mau membantumu. Ayo pergi. Nanan, yang mana sayuran hijau? Ayah, aku ini baru anak 5 tahun. Kamu tanya aku. Aku harus tanya siapa lagi? Lalu bagaimana? Kalau salah memetik, kakekmu pasti akan memarahiku lagi. Kakek mematikan wifi. Tidak ada internet, aku juga tidak bisa membantumu. Bagaimana kalau begini saja? Kita petik sedikit dari masing-masing. Betul juga. Lihatlah kamu ini, sayuran saja tidak bisa dibedakan. Bagaimana? Nanti masih mau Ning-Ning yang memasakkan makanan untukmu? Ayah, di rumah sudah ada pengurus rumah tangga dan koki. Sama sekali tidak perlu kita mengerjakannya sendiri. Ada koki, kenapa memangnya? Ada koki memangnya hebat begitu? Pak Li, cukuplah. Lihat, sudah jam berapa ini? Kenapa tidak cepat pergi memasak? Kamu memang selalu membelanya. Sebenarnya Pak Xiao orangnya baik. Kepada kita dan kepada Ning-Ning juga sangat baik. Sungguh tidak tahu apa yang sedang kamu ragukan? Pengkhianat? Belum beberapa hari sudah direkrut, benar-benar seperti pepatah lama. Mertua perempuan melihat menantu laki-laki, semakin dilihat semakin senang. Masih melamun? Hahaha. Ikuti kataku, sesuaikan ulang rencana proyeknya. Setelah selesai, kirimkan padaku. Disuruh mengambil air kotoran, kok lama sekali baru datang? Apa kamu bermalas-malasan? Toilet itu bau sekali. Bau kenapa? Air kotoran mana yang tidak bau ya? Disiram ke tanah, tumbuh sayuran, dimakan rasanya malah enak. Iya. Kenapa bicara hal menjijikan begitu? Baru saja selesai makan. Ayah, kalau begitu aku pergi menyiram. Ayah, hati-hati. Aduh, kamu anak nakal. Aku belum selesai denganmu. Ibu, istirahat saja, biar aku saja yang melakukannya. Xiao, kalau begitu ini kuserahkan padamu, ya? Baik. Bibi Wang, Paman Li. Kamu datang untuk apa? Lama tidak bertemu ipar. Tenang saja, si pencemburu. Aku waktu itu diundang oleh Bibi Wang dan Paman Li, sengaja untuk menguji kalian. Aku sudah punya tunangan, dia akan tiba sebentar lagi. Istriku, coba tebak apa yang ada di tanganku. Apa? Ada tepung, bodoh. Xiao Qian, berhenti. Ayah, Ibu. Xiao Qian. Kalian jangan main-main lagi. Permainan yang sangat kekanak-kanakan. Aku saja tidak memainkannya. Sudah, jangan ribut lagi. Nanan. Ayah, Ibu, kalian tertipu. Nanan, kamu meniru ayahmu. Kalian bertiga, berhenti bermain, cepat sini membuat pangsit. Tahun baru Imlek kali ini, benar-benar ramai. Hahaha. Betul? Setiap tahun kita akan seramai ini. Baiklah. Hei, bagaimana kalau kita berfoto bersama? Oh, ide bagus. Sini. Ayo. Sudah siap? 3, 2, 1. Selamat tahun baru,